Silakan. Oke, kasih ya. Apa say? Enggak kali ini. Aduh, apa ya ora kon nganggo flash. Wis kene rodok rene. Nah, udah gitu lah. Yang mana yang dimuat itu fotonya sampai sini aja. Ke atas ya. Kan jangan maju. Makanya jangan maju. Mundur Terus lagi. stop sini jangan maju. Kalau maju ya Kalau maju, udah. terlalu maju ya. Agak mundur dikit aja ya, agak mundur dikit. Nah, dikit aja dikit, jangan terlalu mundur ya. Jangan mundur dikit ya. Yeah, 250. What this is a 4-cylinder 500. And the 250 is only 2 cylinders. And the 125 is only 1. So the capacity of each cylinder is the same. So, you know, the system bike is capable of 320 kilometers an hour and weighs 130 kilos. Very difficult to ride. Special for this. Very, very special, yes. There's only 6 machines a year made for this company, the 505. The tires are, just for one bike, a rider will go through about 25 tire breaks, including practice. You know, so very difficult to make this angle because the bike has different angles. So very difficult to make a tire for a motorcycle. And then of course the front tire is so much smaller than the rear tire. Yeah, very difficult transition from the back to the front. It's very small. Very small. On TV it doesn't look like it does here. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Iya Pak. Thank you. Dari Ketua Umum Panitia Marlboro Grand Prix di Sentul, yaitu rekan Menteri Pak Haryanto dan Pak Bob Hasan dan Pak Bob Nasution. Pak Bob Hasan ini melekat betul nih. Pak Bob Nasution sebagai Ketua Umum PBIMI dan Mr. Michael Quirk sebagai sponsor daripada Sentul Marlboro Grand Prix. Dan seperti saudara-saudara ketahui bahwa dengan diterimanya oleh Bapak Presiden, berarti Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejuaraan ini, bukan hanya dari segi olahraganya saja, tetapi olahraga juga bermanfaat bagi promosi Indonesia di luar negeri dan untuk lebih dikenal, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu kunjungan wisata dunia, mengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam, keindahan alam yang patut dikunjungi oleh siapapun. Oleh karena itu nanti barangkali Pak Haryanto bisa menjelaskan sampai di mana kejuaraan ini dapat menarik perhatian dunia. Silakan Pak Haryanto. Terima kasih Pak. Jadi di dalam perlombaan Grand Prix Motorbike ini adalah
satu perlombaan event internasional kejuaraan dunia yang sangat akbar. Kenapa? Karena dia dilaksanakan di dalam 1 tahun itu 16 kali. Kemudian pada pelaksanaan di Indonesia ini dia akan di-cover oleh televisi ke 120 negara. Dengan jumlah penonton diperkirakan oleh konsultan sebanyak kurang lebih 300 juta penonton di seluruh dunia. Sehingga dengan demikian maka dalam kita menyelenggarakan perlombaan ini, selain perlombaannya itu sendiri merupakan satu prestasi, tapi juga dampaknya tentunya yang dimaksudkan dampak terhadap pengenalan Indonesia oleh pihak luar di seluruh dunia, di mana di dalam hal ini tentunya mempunyai dampak pariwisata, mempunyai dampak informasi bahwa Indonesia ternyata merupakan negara yang sudah relatif maju dapat menyelenggarakan Grand Prix daripada motorbike tahun 90. Kami sangat berbangga dapat mendapatkan tugas untuk menjadi ketua umum daripada panitia ini, dan saya dapat kemukakan alhamdulillah persiapan sampai saat ini baik dari segi teknis lapangan maupun dari teknis pertandingan dan lain sebagainya semuanya sudah siap. Dan saya ingin mohon Pak Bob Nasution menjelaskan sedikit ya mengenai tugas-tugas daripada IMI, Ikatan Motor Indonesia, di dalam mengetengahkan olahraga otomotif ini. Karena Indonesia makin hari makin dikenal dengan adanya event-event internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Kemudian setelah itu saya mohon Michael untuk menjelaskan mengenai dampak daripada Grand Prix ini terhadap pariwisata, dampak Grand Prix ini terhadap informasi Indonesia di dunia. Saya persilakan Pak Bob. Pengurus pusat IMI itu mempunyai target di dalam tahun 96 adalah go internasional. Untuk itu kita sudah mempunyai hak 4 event yang akan dilaksanakan secara event dunia, yaitu GP 500, event rally di Medan bulan Mei yang akan datang, event motocross di Jogja, dan Superbike di Sentul tahun 96 ini. Nah, dari petunjuk Bapak Presiden tadi, masih mengharapkan kalau bisa di tahun-tahun mendatang Formula One bisa dilaksanakan di Indonesia ini. Inilah petunjuk dari beliau tadi, dan apa yang rekan-rekan wartawan lihat bahwa Presiden menginginkan menyempatkan untuk melihat motornya ke depan, begitu antusias untuk penyelenggaraan GP ini dilangsungkan dengan baik. Nah, dan untuk pembukaan tanggal 7, Presiden juga sudah menyempatkan diri akan berkenan membuka beserta dengan Wakil Presiden untuk tanggal 7. Persiapan apa yang sudah dilaporkan Pak Arianto tadi sudah 100%, tinggal besok hari Jumat akan diadakan geladi bersih untuk kedatangan Presiden maupun untuk yang lain. Inilah yang jelas perhatian Bapak Presiden terhadap otomotif ini dengan diterimanya kami sudah cukup besar. Terima kasih. The Asia Championship now. Onto the Asia Championship. We are working with several other sponsors and with motor racing authorities in Indonesia, in Malaysia, and in other countries in Asia on the establishment of an Asia-wide motorcycle championship series. We believe that we will be getting this series off the ground this year, and the idea behind this is to create a nursery
to create competition within Asia as a stepping stone to get Asian riders, which means Indonesian riders, we hope, into the World Championship Series over the next couple of years, and we're very excited in how this is progressing, and we're working closely with Chairman Bob, his organisation, to pull that off during 1996. Oke, saya kira ada pertanyaan ini sirkus tim ini, tim daripada pembalap itu. Juara-juara dunia. Kemudian panitia nasional yang saya pimpin, ya ini yang mengorganisir. Kemudian kami harus membayar kepada Dorna. Dorna itu adalah penyelenggara ya. Promotornya. Don King-nya otomotif. Ya, Don King-nya otomotif. Itu $2 juta. Bayar oleh motor. Enggak, bayar oleh kita. Panitia nasional, panitia Grand Prix. Begitu. Ya, itu kita bayar $2 juta. Nah, jadi penyelenggaraan di dalam panitia, kemudian teknik segala macam, kemudian persiapan daripada teknis lapangan itu semua biaya kita. Ya, ada lagi? Sponsor mereka hanya mendatangkan si pembalap. Ya, dan dia juga bayar pada kita. Dia bayar kepada kita, jadi sponsor dari panitia juga. Tapi rahasia perusahaan. You are paying to us also, but it's the secret of a company. Baiklah, ada kesenjangan masalah pegawai negeri di Irian Jaya. Nah, kesenjangan itu antara lain kita pakai standar nasional yang sama di Irian Jaya, sehingga kalau kita mengadakan seleksi penerimaan pegawai negeri itu mereka mesti kalah. Orang-orang atau putra-putra kita dari luar Irian Jaya datang ke sana khusus dari masuk pegawai negeri, kalah putra daerah. Nah, sehingga terjadilah kesenjangan itu. Sebagai contoh umpamanya, di antara kesenjangan itu di golongan 3 aja ya, cuma 25%. Makin ke bawah golongan 2 jadi golongan, maksud saya eselon 2 itu cuma 25% saja putra daerah, eselon 3 30%, eselon 4 50%, dan eselon 5 60%. Jadi makin ke bawah, makin tinggi dia, makin salah bersaing. Itu sudah diatur. Nah, oleh sebab itu Bapak Presiden sangat setuju sekali kalau tahun ini kita pertama untuk menerima pegawai negeri khusus putra Irian Jaya, putra asli, memberikan alokasi 2.000 orang untuk tahun ini. 2.000 orang ini 1.000 nanti untuk ditempatkan di daerah sana, dan 1.000 itu ditempatkan di berbagai instansi yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia untuk kaderisasi. Itu keputusan dari yang diambil dari Pak Presiden. Yang kedua, kita sedang menginventarisir sekarang para pegawai negeri kita yang mulai eselon 2 sampai eselon 1 dari putra Irian Jaya, nanti akan kita khusus melakukan pembinaan agar mereka bisa di strata atas itu menduduki jabatan-jabatan. Nah, itu yang paling penting dari TV. Lain, silakan tanya. Kenapa mereka kalah? 32 tahun mereka kembali ke pangkuan kita, ke bantuan Ibu Pertiwi, masih pakai koteka kan. So ada gaps di 32 tahun yang lalu. Memang Belanda ya memang membiarkan situasi begitu. Itu ada gaps ya dari zaman Batu, berbeda dengan tim-tim. Jadi pembinaan 32 tahun memang ya belum cukup.